Shalom Sobat Ruang RMK. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus 2020, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bukan suatu kebetulan kalau tema khotbah di episode kali ini adalah pemenang. Di dalam video ini kita akan menemukan rahasia bagaimana menjadi kuat dan keluar sebagai pemenang. Video ini juga kita akan mengetahui apa sih maksud dari kata lebih daripada pemenang dan bagaimana seharusnya sikap seorang pemenang. Bagi Anda yang saat ini ingin mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup, kami mengajak untuk ikut berdoa bersama yang dipimpin oleh Pastor Maya Tahir di akhir dari video ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasakan benar-benar hadirat Allah yang luar biasa. Tema yang akan dibahas bersama-sama, mengenal diri sendiri adalah Tuhan mau menyatakan diri kepada kita. Engkau lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Amin. Dan saat ini saudara tidak kebetulan ya kalau ternyata tema pemenang ini ada di bulan Agustus. Ini udah masuk dalam bulan Agustus ya saudara. Di mana bulan-bulan ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Waduh, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Dan pada saat itu para pahlawan kita menyatakan merdeka. Satu proklamasi yang diberikan, satu deklarasi yang dinyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah menang atas penjajahan yang terjadi di bangsa ini. Saudara, dan saat ini juga kita mau mengatakan bahwa ternyata untuk meraih kemenangan bangsa kita bukan hal yang mudah ya. Ada pergumulan, ada proses yang begitu panjang. Berapa ratus tahun dijajah oleh Belanda, berapa tahun dijajah oleh Jepang dan kemudian juga tentara sekutu saudara. Untuk bebas, benar-benar bebas itu memakan waktu yang begitu panjang. Dan saat ini Tuhan mau memberikan kepada kita satu kesadaran bahwa kita harus percaya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang sudah kita terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Adalah kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita semua dapat mendeklarasikan kita sudah menang atas kuasa musuh yaitu iblis. Amin. Saudara, oleh karena itu saudara kita mesti mempelajari semuanya ini. Kita tahu bahwa ini Tuhan lagi mau melakukan sesuatu yang luar biasa atas umatnya. Tuhan mau terus menyatakan pribadinya. Jangan sampai kita memiliki mental pecundang ya, yang kalah. Tetapi dalam pengiringan kepada Tuhan kita mau memiliki mental ini. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita. Karena Kristuslah maka kita dijadikan orang-orang yang pemenang. Dan saat ini kita akan membaca sama-sama satu ayat di dalam Roma 8 ayat 37. Satu landasan dari tema kita pada pagi hari ini ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ternyata saudara, tidak ada kemenangan yang kita tahu. Kemenangan diraih tanpa ada pertandingan, tanpa ada perlombaan, tanpa ada peperangan. Itu tidak mungkin kita bisa mendeklarasikan, aku pemenang saudara. Saudara bisa mendeklarasikan kalau kita menjadi pemenang adalah kita melalui proses yang begitu panjang. Ada pergumulan, ada pertandingan, ada perlombaan yang harus kita menangkan saudara. Di dalam seorang prajurit saja. Mereka-mereka yang sudah memenangkan, kita membebaskan kita dari bangsa penjajah, bangsa Indonesia ini dari penjajahan. Saudara mereka dilatih, mereka tidak bisa tiba-tiba harus megang senjata. Bayangin kalau dia nggak biasa memegang senjata laras panjang, kalau dia nggak tahu itu bagaimana caranya basoka, bisa kebalik ya. Mau nyerang musuh malah nyerang sendiri-sendiri. Kemudian juga bagaimana itu granat, dikira nanas kali ya. Nggak ngerti, kalau tidak dilatih, tidak mengerti menggunakannya. Sekalipun kita memiliki senjata, kita nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Oleh karena itu pagi ini Tuhan mau mengingatkan bahwa di dalam peperangan, di dalam kemenangan yang kita akan peroleh. Itu ada peperangan, ada pergumulan, ada perlombaan, ada pertandingan yang harus kita jalani. Seorang olahragawan pun juga nggak bisa tiba-tiba dapat piala saudara. Mereka harus berlatih dulu sebelum masuk dalam pertandingan. Dalam kesenian juga, bagaimana sekarang ada ya pencari-pencari bakat seperti itu. Dari ribuan, ratusan ribu orang mungkin diseleksi terus sampai akhirnya cuma 3 besar, sampai akhirnya 1 orang yang menjadi pemenang.
Nah saudara, untuk seperti itu enggak mudah. Ternyata ayat ini gampang ngomongnya saudara. Kita orang yang menang, kita pengennya nyampe sininya saudara. Tapi sesungguhnya di dalam proses mencapai kemenangan, itu di ayat sebelumnya banyak sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan kita. Nah oleh karena itu saudara, kita mau melihat bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita rahasianya supaya kita kuat dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Dan saat ini, nah ini dia nih. Siapa yang lahirnya tahun 90-an? Kayaknya ngenal-ngenal begini nih, film-film begini. Ada He-Man ya. He-Man itu ya saya cuma baca-baca aja. Nggak ngikutin ceritanya sih jujur. Maaf kalau ternyata salah ya. He-Man ini dia tuh akan angkat pedangnya tinggi-tinggi. Terus dia berteriak begini, I have the power gitu ya. Wah, anak-anak waktu zaman-zaman itu inilah filmnya ya. I have the power. Nggak tahu kalau sekarang apa ya. I have the power ya, He-Man seperti itu. Nah terus kemudian dari He-Man ganti ke Captain Planet. Captain Planet bilang, the power is yours ya. Jadi tadinya saya punya kuasa dan terus sekarang disampaikan kepada anak-anak, kamu itu kuasanya tuh ada milikmu tuh gitu ya. Gak cukup sampai situ, akhirnya ke apa? Power Rangers ya. Kuasanya gak tahu dari mana dia, pokoknya Power Rangers. Ternyata enggak hanya dunia barat dan tidak hanya ditujukan kepada anak-anak laki-laki saudara. Di dunia timur, di Jepang akhirnya ada satu tokoh kartun untuk wanita ya. Itu namanya apa? Sailor Moon. Ya pinter semua dapat bingkisan nanti ya. Sailor Moon dapat kekuatannya dari apa? Dari moon, dari bulan katanya ya. Jadi ternyata saudara, seorang-orang itu mulai dari anak-anak pengen dapat yang namanya kuasa. Pengen yang namanya dapat kekuatan. Semua, wah kalau udah bilang the power is yours. Wah the power, I have the power. Kayaknya seneng banget gitu ya. Anak-anak pengen begitu kan. Pakai kostumnya gitu ya. Seorang pahlawan gitu ya. Nah luar biasa. Karena kenapa? Ternyata dari anak sampai kita kayaknya pengen ya dapat kuasa. Bagaimana orang juga pengen mendapat kuasa. Punya meja kerja sendiri. Wah. Ada kuasa untuk melakukan semuanya menjadi seorang pimpinan yang perusahaan yang luar biasa. Pengen punya baju yang kelihatan kita punya kuasa, punya otoritas ya. Banyak hal. Ternyata itu sangat-sangat orang tuh ingin memiliki hal-hal seperti itu. Tapi kita melihat, sama-sama kita baca 2, 3. Full power comes only from full gospel. Kuasa yang penuh, kekuatan yang penuh itu hanya datang dari Injil yang penuh. Kabar sukacita itu dari firman Allah saudara. Kita mau cari di mana-mana nggak dapat kuasa itu. Nggak dapat kekuatan itu. Hanya melalui firman Tuhan ini akan menyatakan, membukakan hal rahasia-rahasia itu. Oleh karena itu kuasa itu dunia selalu menawarkan kepada kita. Dapat kuasa untuk ngapain? Menaklukkan teman-teman kita yang jadi musuh kita. Ngapain dapat kuasa? Untuk memenangkan persaingan kita. Kita mau menjadi yang pemenang. Dan apa yang dapat kuasa untuk mengontrol sesuatu, mengendalikan sesuatu. Jadi saya punya kuasa untuk mengendalikan. Tapi sebenarnya kuasa yang sejati adalah yang Allah berikan kepada kita. Yaitu kuasa untuk mengatasi dosa. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 2 mengatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang luar biasa saudara, kalau kita mengerti rahasia Injil ini, mengerti firman Tuhan ini dengan benar, saudara, kita menghadapi apapun bukan dengan mental pecundang, bukan, tapi dengan mental yang kuat, mental pemenang saudara. Karena ada jaminan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi sekarang kita mau pertanyaannya adalah, ini kan suratnya Paulus kepada jemaat di Roma ya. Saat itu dalam misinya yang ketiga belum pernah Paulus mengunjungi Roma, tapi dia merindukan untuk berjumpa dengan orang-orang di Roma. Apa ininya dong? Apa dasarnya dong? Pernyataannya Paulus bisa mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu adalah lebih dari pemenang. Apa dasarnya? Nah kita akan lihat satu persatu. Dasarnya adalah apa Bapak Ibu? Nomor satu adalah kasih Allah. Wow, saudara dinyatakan sebagai pemenang, saya dinyatakan sebagai pemenang. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Satu hal yang menjadi penghiburan buat kita.
Kasih Allah dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32, yaitu ayat sebelumnya. Ayat 37 diawali dengan ayat 31 dan 32 ya. Saya bacakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow, kalau baca ini saudara, Allah Bapa lagi mau menegaskan kepada kita, hai anakku, aku sudah menyerahkan putra tunggalku satu-satunya bagi engkau. Apalagi yang tidak dikaruniakan. Jadi ia akan mengaruniakan segala sesuatu. Apa yang kita perlukan saat ini saudara? Apa yang diperlukan kita untuk meraih kemenangan dalam pergumulan kita saat-saat ini? Tuhan katakan ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapa? Dia Bapa kita di sorga. Dia mengaruniakan itu bagi kita. Yang kedua saudara, dasar dari kasih Allah, Kristus di pihak kita. Jadi bukan hanya Allah Bapa ada bersama dengan kita dan mengaruniakan apa yang kita perlukan. Segala sesuatu akan dikaruniakan kepada kita. Pribadi Allah yang kedua, Kristus, ada bersama dengan kita, di pihak kita. Roma 8 ayat 34 mengatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow saudara, kalau kita mengerti rahasia ini, kalau kita mengerti ini semua, bahwa Bapa ada bersama dengan kita, siap mengaruniakan segala sesuatu. Tidak hanya itu, Allah dalam Kristus Yesus menjadi pembela bagi kita. Apa yang kurang saudara? Kita ada di dalam sidang pengadilan ya, seorang terdakwa. Pendakwa mendakwa kita begitu hebat. Tetapi kita melihat Kristus datang menjadi pembela bagi kita. Dikatakan ayat ini dia jadi pembela buat saudara dan saya. Bukan hanya menunjukkan dia mempresentasikan dengan luar biasa bagaimana. Nggak ada yang baik dari kita saudara. Nggak ada yang bisa dibela dari kehidupan kita. Kita bobrok, kita hancur, kita orang-orang yang sudah kalah. Kita yang patut dapat kebinasaan itu kita yang sudah pasti itu sebenarnya. Hakim tinggal ketuk palu. Tetapi bagaimana Kristus bangkit menjadi pembela bagi kita. Dia tidak hanya menyodorkan hal-hal yang apa yang mau disodorkan dari hal yang baik dari kita, nggak ada. Tetapi dia menggantikan posisi kita sebagai terdakwa. Dia gantikan. Dan dia mendapatkan hukuman atas segala dosa-dosa kita. Aduh saudara, kalau melihat ini, kita bisa mengikrarkan saat ini, Tuhan aku gak akan melepaskan engkau. Karena Kristus sudah membuktikan kepada kita, dia hidupnya, kasihnya diberikan kepada kita untuk menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dan tidak cuma Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus pun ada bersama dengan kita, ada di pihak kita. Kita melihat slide selanjutnya. Kasih Allah sebagai bukti dasar dari Paulus mengatakan ini kenapa? Roh Kudus ada di pihak kita. Wow, saudara bisa berkata wow, dahsyat Allah kita. Kenapa? Kita bisa menjadi pemenang. Kenapa? Karena Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada di pihak kita saudara. Siapa yang jadi lawan kita kalau ketiganya ada bersama dengan kita? Allah yang esa di dalam tiga pribadi itu ada bersama dengan kita. Ini satu ayat yang luar biasa. Roma 8 ayat 26 sampai 27 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Aduh, saya kagum sama Allah yang saya sembah. Saya percaya saudara juga mengagumi Allah yang saudara sembah. Engkau bangga memiliki Allah seperti Dia. Kenapa? Allah siap mengaruniakan apa yang kita perlukan. Bapa siap mengaruniakannya. Kristus menjadi pembela bagi kita. Roh Kudus berdoa bagi kita saudara. Kita gak mengerti berdoa di saat tekanan terjadi dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu kita untuk kita berdoa. Dan dikatakan di dalam kata-kata terakhir, Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Berdoa untuk saudara, berdoa untuk saya saudara. Kenapa kita ada kuat sampai saat ini? Kita bisa bertahan melewati semuanya. Allah Tritunggal ada di pihak kita. Amin. Roh Kudus berdoa buat kita. Orang-orang kudusnya yang luar biasa yang Tuhan kasihi. Saudara, oleh karena itu saya merasa bahwa ini sesuatu yang kita mesti ketahui. Dasarnya apa sih sampai Paulus mengatakan bahwa kita itu lebih dari pemenang ya. Kemudian yang kedua, tadi kasih Allah membuktikan 3 pribadi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus ada di pihak kita. Yang kedua, Dia pun Allah yang memberikan bimbingan kepada kita saudara. Di Roma 8 ayat 26 sampai 30 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita tadi ya sudah ya, ayat 27 dan ayat 28-nya saja saya katakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, tadi dikatakan Allah mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kristus menjadi pembela, Roh Kudus berdoa untuk kita. Dan juga di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini saudara, Tuhan mau nyatakan kepada kita, ada kebaikan dari apa yang kita alami. Ada sesuatu yang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada satu cerita. Pada awal abad ini di Alabama Selatan ya, terjadi satu serangan jutaan kumbang yang menyerang perkebunan. Yang saat itu menjadi komoditi utama di daerah tersebut ya, di Amerika, di bagian Alabama Selatan. Mereka orang-orang percaya berdoa, Tuhan hindarkan kami dari hama dari kumbang-kumbang ini. Jutaan kumbang menyerang pertanian kami Tuhan, tolong Tuhan. Tapi ternyata kumbangnya tetap ada saudara. Jutaan kumbang itu tetap menghabisi pertanian itu. Ternyata Tuhan memilih jalan lain dari apa yang didoakan dari orang-orang percaya di sana. Dia mengizinkan jutaan kumbang untuk menghancurkan tanaman itu sehingga yang menjadi komoditi utama di tanah tersebut. Kenapa? Karena dari melalui kejadian itu Tuhan mau mengubah perspektif dari penduduk setempat. Yang merasa bahwa hasil utama saya adalah melalui pertanian ini. Jutaan kumbang itu hanya satu tanaman itu yang menjadi komoditi di sana. Karena merasa bahwa hanya itulah yang bisa menghasilkan. Kalau nggak salah kapas atau apa saya lupa ya. Tapi di situ beberapa tahun kemudian mereka semua tahu bahwa ternyata Tuhan lagi mengubah perspektif. Kenapa? Karena mereka tahu harus melakukan katanya diversifikasi penanaman. Jadi harus menanamkan tanaman-tanaman lain. Akhirnya mereka mulai tanam kacang, kedelai, jagung, gandum, sayur mayur dan tanaman lainnya. Hasilnya apa? Mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa. Ternyata bencana kumbang memang nggak bisa untuk disyukuri. Tetapi hasil dari hikmah dari yang terjadi itu yang disyukuri saudara. Saudara, sekarang kita mengalami pandemi seperti ini. Kita berdoa dari bulan Maret ya terjadi lockdown ya, terjadi PSBB. Berdoa Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Sampai saat ini masih ada, malah makin meningkat katanya ya. Dan kita melihat bahwa ini Tuhan gimana? Saudara, Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Pegang ini saudara, bahwa Tuhan lagi mau mengubah perspektif kita. Di dalam segala sesuatu yang kita alami ini ada bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang tadinya merasa bahwa saya gak perlu Tuhan, orang saya punya segalanya. Mau kemana? Mau ke Eropa bisa, mau kemana bisa, duit. Ternyata sekarang apa yang diandalkan? Orang-orang yang punya duit pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah terpapar dengan virus tersebut, saudara. Mau ditaruh di VIP manapun sudah penuh dan sudah tidak bisa dilayani dengan semuanya standar. Keuangan, ternyata Tuhan lagi mau mengubah paradigma. Dan kemudian ya kekayaan itu yang kita miliki itu nggak ada artinya. Orang memerlukan Tuhan. Dan kemudian hidup ini ternyata kapan saja bisa habis, bisa berakhir saudara. Sekarang kita melihat pengusaha-pengusaha yang punya ini, punya itu, terpapar akhirnya meninggal saudara. Pulang bawa apa, nggak bawa apa-apa. Malah orang-orang gak sempat untuk menghantarkan. Kenapa? Ya karena virus seperti ini yang begitu berbahaya. Kenapa sih Tuhan gak halaukan saja dan beres semuanya. Saudara, Tuhan lagi membimbing kita untuk memiliki perspektif yang berbeda. Bahwa kita ternyata perlu Tuhan.
Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kuasa kalau itu tidak diberikan kepada kita. Dan Tuhan saja yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Tuhan saja yang berarti dalam kehidupan kita. Kematian bisa menjemput kita kapan saja. Dan kalau selama ini saudara, pelayanan, ibadah kayaknya ya memang sudah bergulir. Harusnya bergulir, hari Minggu ya harus ke gereja. Hari lain ya harus ibadah komisi. Ikut pelayanan ya sudah tergabung dalam altar misi saudara. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Orang lebih menghargai ternyata saat waktu sebelum waktu-waktu ini. Betapa itu menjadi satu nilai yang luar biasa saudara. Saudara mungkin waktu dulu, latihan paduan suara lagi, capek nih, pengennya udah langsung habis ibadah pulang atau pakai latihan lagi. Sekarang saudara ngotot pengen paduan suara, itu yang paling dilarang. Gak boleh paduan suara. Jadi ternyata kesempatan itu tidak selalu terbuka. Tuhan lagi mau ngomong, selagi ada kesempatan lakukan itu, kerjakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Karena tidak selamanya kita memiliki kesempatan seperti ini. Ini pun ibadah streaming begini pun tidak selamanya lo bisa seperti ini. Selagi ada, manfaatkan ini untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena ternyata kita melihat tidak semuanya kita bisa berjalan sesuai apa yang kita rancangkan. Tapi ada bimbingan Tuhan menolong kita untuk tahu rencana Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan kita melihat selanjutnya ada pengharapan di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 18-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin saudara. Bertahanlah saudara, engkau punya kuasa untuk menjadi pemenang saudara. Miliki mental itu sehingga pada saat menderita, ini seketika menderitanya saudara. Nanti kita akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa yang akan dinyatakan kepada kita. Itu bagi orang yang bertahan sampai kepada akhir. Ada pengharapan ini, saudara tidak dibiarkan terus bergumul begitu mati. Ya nggak ada apa-apa, enggak saudara. Kita bergumul dalam kehidupan ini. Begitu mengakhiri setia sama Tuhan, kita bertemu muka dengan Tuhan kita yang kita kasihi. Saudara, ini satu pengharapan yang luar biasa. Pegang ini saudara. Dan yang ini kita tahu, ini semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu bagian Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Ada Tuhan, ada bimbingannya, ada penyertaannya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang perlu kita sikapi saat ini, sikap kita bagaimana? Setelah tahu semua ini, sikap seorang pemenang itu seperti apa? Satu persatu kita bahas. Dalam Filipi, Paulus itu satu teladan yang kita perlu ambil ya. Karena dia mengalami banyak saudara. Dia pantaslah untuk dibilang sebagai pemenang. Dia mendapat mahkota kehidupan. Pergumulannya luar biasa. Ditindas, dianiaya, sampai dia bilang sampai dijepit begitu rupa, tapi nggak habis akal, sampai nggak putus asa juga karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Itu satu contoh. Nah, oleh karena itu saya ambil contoh kehidupan ini dari Paulus melalui kitab Filipi ini ya. Di dalam Filipi ini yang pertama, sikap seorang pemenang apa? Ayo kita fokusnya ke masa depan. Jangan fokus hanya ke masa ini atau apalagi fokus ke masa lalu. Aduh dulu aku punya banyak mobil. Dulu aku bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, rumahku begini. Saudara ternyata pada saat mengalami seperti ini kita diminta sama Tuhan untuk ayo mesti punya hikmat mengelola keuangan. Ya kita mesti tahan dikit. Ternyata aduh coba kayak dulu ya semuanya mikir yang dulu-dulu. Saudara kita mengarah fokus ke depan. Bukan hanya yang sementara. Fokus ke depan adalah fokus kepada panggilan surgawi di dalam Allah ya. Dan di sini katakan Paulus memiliki satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus ketika dia menjalani dalam perjalanan menuju Damaskus. Di situ Tuhan menyatakan dirinya. Dan Paulus di situ tidak menyatakan bahwa yes, aku sudah sampai kepada tujuan. Sampai dibilang, bukannya aku sudah mencapainya, tapi aku berusaha untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kenapa? Jadi pada saat awal pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu bukan tujuan saudara, itu baru awal perjalanan kehidupan kita. Saat kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan itu seperti kita naik anak tangga. Dulu kita belum kenal Tuhan, masih di sini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita naik anak tangga ini. Saudara kita naik anak tangganya bukan anak tangga eskalator.
Atau klik udah ada di level lainnya. Enggak, kita harus usaha untuk naik anak tangga itu. Dan waktu pertama kita terima Kristus, mungkin satu hal kita doa, langsung terima jawaban dari Tuhan. Apa yang kita doakan, langsung Tuhan jawab dengan luar biasa. Mengalami hal, kita masih bayi rohani di tempat ini. Dengan cepat loh, dari sini kita naik ke level berikutnya. Kita mulai ikut Tuhan. Di level sini saudara, sebulan doa belum dijawab. 2 bulan belum dijawab. Ternyata stage-nya lebih panjang kayak ini. Kalau ini kan pendek nih. Lagi di awal-awal doa jawab. Di sini saudara ternyata langkah mencapai tujuan surgawi perlu melangkah saudara. Dan di dalam step, di dalam setiap level berbeda stage-nya, berbeda lebarnya, berbeda panjangnya saudara. Sampai ke situ lebih panjang lagi tuh ternyata. Dalam kehidupan kita juga begitu. Tidak selamanya doa langsung jawab. Doa langsung jawab. Ada pergumulan yang kita hadapi saudara. Ada sesuatu proses awal mungkin pada saat terima Kristus Juru Selamat. Itu langkah awal. Belum tujuan. Belum sampai kepada tujuan. Kita harus melangkah terus. Dan di sini kita harus melakukan disiplin rohani. Ayo kita tekun dalam pengajaran firman. Ayo kita tekun di dalam persekutuan. Ayo kita tekun di dalam doa. Semua dilakukan oleh jemaat mula-mula pun seperti itu. Dan kita melihat satu contoh, fokus kepada masa depan. Ini David Livingstone, seorang misionaris selama 39 tahun dia di benua Afrika. Meninggalkan kenyamanan di Eropa, tempat asalnya. Selama pelayanannya bukanlah masa-masa yang menyenangkan ya saudara. Alam liar, kemudian katanya penduduk asli tetap mengancam keselamatannya. Istrinya yang setia mendampinginya meninggal karena apa? Sakit malaria ketika mendampingi dia di Afrika. Saudara, saat itu David bisa bilang gini kan, aduh ikut Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan kok kayak gini ya. Tuhan panggil istri saya menderita karena malaria. Ternyata mengikut Tuhan kok kayak gini ya. Enak dulu, nyaman waktu lagi di Eropa saya kayaknya gak ada apa-apa, gak ada pergumulan seperti ini. Istri saya bisa tetap mendampingi saya. Gara-gara ke Afrika nih, istri saya Tuhan panggil pulang melalui penyakit malaria yang dideritanya. David Livingstone tidak berbuat seperti itu. Dia tetap bertahan saudara. Dia bertahan dan ada satu kata-kata yang bagus. Dia berkata seperti ini, Yesusku, Rajaku adalah hidupku. Yesusku, Rajaku, hidupku adalah segala-galanya bagiku. Sekali lagi aku mengabdikan hidupku untukmu. Aku tidak menganggap bernilai segala sesuatu yang kumiliki. Ataupun segala sesuatu yang dapat kulakukan. Kecuali dalam kaitannya dengan kerajaan Kristus. Dia berkata Yesusku, Rajaku itu adalah segala-galanya bagiku. Dia memandang panggilan itu yang Tuhan berikan kepadanya merupakan panggilan yang harus dia tuju dan harus dia selesaikan. Tidak peduli apapun yang terjadi saudara. Tetap fokus ke depan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada kekekalan yang kita akan terima. Satu kali kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Tetap dia melayani Tuhan di akhir ayatnya. Dan 2 juta orang dibawa kepada Injil dan terus bercahaya terang. Oleh karena apa? Pelayanannya. Yang kedua saudara, memiliki kerendahan hati. Sikap seorang pemenang bukan aji mumpung saya punya kuasa, saya seorang pemenang, seenaknya hidup. Buat Tuhan, engkau dan saya adalah orang-orang yang besar, orang-orang pemenang. Kalau kita memiliki sikap orang yang memiliki kerendahan hati, saudara. Markus 10 ayat 45 mengatakan karena anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 13 itu banyak sekali ya. Sampai di situ saudara bilang dikatakan bahwa tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia, tapi dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Yang itu benar-benar harus memiliki kerendahan hati. Saudara, Paulus juga seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ternyata kita memiliki keteladanan siapa? Kristuslah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi superstar yang dipuja di mana-mana, datang ke mana, semua melayani, semua mau makan disuapin kali ya, mau apa yuk kakinya dipasangin sepatu segala. Enggak saudara, Yesus datang. Dia menjadi anak tukang kayu, bahkan menjadi besar menjadi tukang kayu saudara. Bukan jadi bintang film ya seperti sekarang superstar yang luar biasa dapat fans di mana-mana. Saudara,
dia menunjukkan kerendahan hatinya. Kalaupun orang datang kepada dia, itu karena kerendahan hatinya yang dia tampilkan kepada setiap orang yang dilayaninya. Dan sampai saya sampai terenyuh, terharu begitu melihat Yohanes 13. Itulah kekuatan, kuasa dari seorang pemenang. Kristus menunjukkan apa? Dia melayani murid-muridnya dengan mencuci kaki setiap muridnya. Wow, mencuci kaki setiap muridnya. Siapa? Salah satunya murid yang hendak menyerahkan dia. Yudas. Apakah dia tahu Yudas akan menyerahkan? Dia tahu. Apa yang dia lakukan? Tuhan tidak menunjukkan kuasanya dan bentak-bentak. Yudas, kamu punya enggak? Dia cuci kaki setiap muridnya. Termasuk orang yang hendak mengkhianati. Wow, saya nggak tahan membaca ayat itu. Saudara, miliki kerendahan hati seperti Kristus. Melayani modalnya apa? Handuk dan basi. Saudara, sampai ada seorang pengajar yang datang ke CC waktu itu. Kita semua kumpul para pengerja. Dia kalau menerima mahasiswa-mahasiswa datang dan para pelayan yang datang, yang dikasih apa? Kosrekan WC, ingat gak? Sampai saya bilang, iya juga ya. Kalau gitu kasih kenang-kenangannya kosrekan WC. Jadi yang mau melayani, harus melayani. Membersihkan dulu kloset. Jangan rasa, oh iya saya pejabat, gila disuruh nyuci WC gereja. Enggak saudara, sampai dia kasih ininya. Kosrekan WC itu loh yang gitu. Saya bilang, wah dituntut kerendahan hati. Sikap pemenang bukan sok jago saudara. Sikap pemenang ditunjuk dari memiliki kerendahan hati. Yang terakhir, kita lihat sikap pemenang apa? Memiliki hati yang bersyukur saudara. Ini luar biasa ya, Paulus di penjara loh. Waktu itu di dalam tawanan di Roma, dia bisa nulis surat sama orang-orang yang lagi bebas di Filipi. Dia tidak terpenjara, pikirannya tidak terpenjara. Hatinya melimpah dengan ucapan syukur sampai bisa nasehatin. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur itu menjadi bungkus dari doa dan permohonan kita. Jadi kita menyatakan doa oke, tetapi dibungkusnya dengan apa? Ucapan syukur. Mau dijawab nggak dijawab apa yang keinginan kita, ucapan syukur jadi bungkusnya saudara. Dan kita melihat di sini bahwa Paulus dalam hidupnya mencerminkan hal tersebut di dalam penjara, tetapi dia tidak mengizinkan segala sesuatu mencuri sukacita dan damai sejahteranya dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan kita melihat kekuatan Tuhan itu apa? Sukacita kita adalah kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 10 mengatakan itu. Sukacitaku adalah kekuatan. Jadi perlu kita melimpah dengan hati yang mengucap syukur ya saudara ya. Jangan dengan sungut-sungut menghadapi masa-masa seperti ini. Masa sulit, betul. Saya akui ini sulit sekali. Menimpa semua orang, mau pria, mau wanita, anak-anak, mau orang tua, mau orang kaya, orang miskin, orang percaya, orang tidak percaya. Ini melanda semua orang saudara. Virus pandemi ini melanda semua orang tanpa terkecuali. Tapi kita melihat di sini bahwa yuk kita hadapi masa-masa sulit ini dengan ucapan syukur. Siap menghadapi ini? Ini sikap pemenang saudara. Sikap pemenang adalah seperti itu. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Ini saya baca waktu itu ada tulisan dari khotbahnya Pak Jeffrey ya. Wah ada tulisan ini. Oke, saya angkat sebagai satu tulisan ya. Nah ini Bapak Budi Haryanto ya. Mungkin kita tahu lagunya sama-sama. Refnya. Sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Satu karya dari seorang yang namanya Bapak Budi Haryanto. Refnya dia tulis ini. Untuk baitnya dia temuin temennya Pak Tommy. Tolong dong tulis baitnya. Dan saudara siapakah Pak Budi ini? Pak Budi ini seorang yang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia mempunyai anak terlahir tunarungu namanya Michael. Kemudian kondisi keuangan juga dalam kekurangan, kehidupan cukup sulit menantang. Dan dia sendiri menderita penyakit komplikasi dan akhirnya dia dipanggil Tuhan karena sakit jantung saudara. Tapi dalam keadaan sakit seperti itu, pergumulan seperti itu, dia menulis lagu itu tadi. Semua baik,
tetap dia hidup dalam ucapan syukur. Dan istrinya bersaksi seperti ini, bahwa Pak Budi, suami saya itu selalu mengajarkan istrinya untuk bersyukur dan katakan sebab Tuhan baik. Pesannya gini, kalaupun saya pulang ke rumah Bapa, Tuhan akan memelihara engkau dan anak. Anak kita Tuhan akan pelihara, engkau juga akan dipelihara. Dan betul dengan lagu tersebut ya, akhirnya itu kan lagu Semua Baik booming sekali ya. Dia mendapatkan royalti, uang dari royalti itu dan istrinya bisa hidup dari situ. Dan kita lihat waktu Pak Budi meninggal, anaknya itu masih umur 4 tahun. Kira-kira itu tahun 2000-an ya. Dan sekarang lihat sudah dewasa. Dan istrinya bisa menyatakan, betul pemeliharaan Tuhan ada. Kenapa? Suaminya wanti-wanti, tetap mengucap syukur. Sikap pemenang, orang itu memiliki hati bersyukur. Dalam keadaan apapun, berat saudara. Menghadapi anak tunarungu mungkin spesial ya ininya. Karena dia harus sekolah di SLB, bagian B kalau nggak salah. Dan kemudian harus dalam keadaan keuangan yang ini. Tapi Tuhan cukupkan dengan cara yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, ini menjadi sesuatu bekal buat kita. Kenapa? Dasarnya apa kita disebut pemenang? Allah Tritunggal ada bersama dengan kita. Siap mengaruniakan apa yang saudara perlu. Dia akan membimbing kita, dia akan mengarahkan kita dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia menjadi pembela, dia menolong kita, mendoakan kita senantiasa. Setiap hari ada kekuatan di dalam Tuhan. Dan sikap kita harus bagaimana saudara? Yuk miliki sikap yang fokus kepada hari depan, ada kekekalan menanti kita. Dan kita memiliki kerendahan hati dan senantiasa ada ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Saudara, engkau dan saya adalah pemenang. Boleh katakan kepada saudara-saudaramu di rumah, saling menunjuk satu dengan engkau pemenang, saya pemenang, kita pemenang. Ya, amin. Karena siapa? Kuasanya bukan dari yang lain saudara. Dari penebusan Kristus, Bapa di surga mengutus anak tunggalnya. Menjadi satu penebusan bagi kita untuk kita ditebus dari segala hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Dan Allah yang seperti itu, kasih-Nya menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami kembali untuk mengingatkan kembali kami bahwa Engkau Allah mendampingi kami Tuhan. Engkau ada di pihak kami, Bapa ada di pihak kami, siap mengaruniakan segala sesuatu yang kami perlukan. Yesus Engkau ada menjadi pembela bagi kami dan Roh Kudus Engkau mendoakan kami Tuhan. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Yesus. Kami tahu Engkau membimbing kami, selalu membimbing untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kami dibimbing hari demi hari. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami keluar sebagai pemenang. Karena Allah di pihak kami. Kekuatan kami terima daripada-Mu Tuhan. Kuasa diberikan kepada kami daripada-Mu. Kami mau lakukan itu dengan Tuhan terus memandang ke depan. Dengan terus kami memiliki hati yang rendah di hadapan-Mu. Dan terus kami Tuhan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kami melihat Engkau baik, Engkau sangat baik. Saya rindu kalau ada orang-orang yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat inilah waktunya saudara, jangan tunda. Yesus mengasihi-Mu. Tuhan Allah Bapa Roh Kudus mengasihi-Mu. Ini saatnya, jangan tutup hatimu, buka hatimu. Yesus mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Kalau ada di antara saudara, dimanapun saudara berada, yang mau merespon ini, saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku sadar aku orang berdosa. Aku perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau mati bagiku Yesus. Saat ini, ampuni dosaku Tuhan. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terimalah aku sebagai anak-Mu Tuhan. Anggota dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau akan mengaruniakan segala yang mereka perlukan dengan kekuatan kuasa-Mu.
Terima kasih sudah menyaksikan video episode kali ini. Jika merasa diberkati, silahkan klik like dan share agar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Jika memiliki pertanyaan yang sangat pribadi, silahkan menghubungi kami melalui email di renunganmotivasikristen@gmail.com. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.